Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM T2019-8093. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang fotorespirasi. Fotorespirasi atau respirasi cahaya adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga memengaruhi fotorespirasi. Proses ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis atau glukosa. Akibatnya, fotorespirasi atau fotosintesis neto menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Namun, fotorespirasi diketahui juga menjadi pemasok beberapa komponen dasar proses fotosintesis pula. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan lebih terjaga kesetimbangannya. Diketahui pula bahwa tumbuhan C3 memiliki karakteristik fisiologi yang berbeda dari tumbuhan C4 dalam kaitan dengan fotorespirasi. Tumbuhan C4 diketahui tidak banyak terpengaruh oleh fotorespirasi apabila dibandingkan dengan tumbuhan C3. Maka dari itu, proses fotorespirasi disebut juga asimilasi cahaya oksidatif yang terjadi pada sel mesofil daun yang diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stoma dari kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang jalur glikolat enzim. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis rubiso memiliki dua sisi aktif, sisi karboksilase yang aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stoma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bisfosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman atau pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis atau kondisi yang tidak disukai kalangan pertanian karena mengurangi akumulasi energi. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RUBP akan dipecah oleh ribosom menjadi P-glikolat dan P-gliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. P-gliserat yang dibaca fosfat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP atau membentuk ATP glikolat. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma. Lalu mitokondria kembali di peroksisoma untuk diubah menjadi serin. Lalu gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P.
Fotorespirasi terjadi karena mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Setelah itu, karbon dioksida atau C2 masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan pada gambar ini terjadinya fotorespirasi, di mana proses konsumsi oksigen oleh tanaman selama fotosintesis. Hasil dari kompetisi antara oksigen dan karbon dioksida untuk mengikat ke rubisco. Nah, di mana oksigen diserap, karbon dioksida dilepas tanpa ada ATP, NADPH atau metabolik kaya energi dihasilkan. Nah, terjadinya fotorespirasi karena mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan karbon dioksida tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Setelah itu, karbon dioksida masuk ke jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, di siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Dari penguapan akan berdampak suplai karbon dioksida menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi karbon dioksida dan peningkatan oksigen. Keadaan ini akan memicu terjadinya fotorespirasi, begitu. Nah, fotorespirasi ini berasal dari foto atau cahaya, dan respirasi yang memiliki arti menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Jadi, fotorespirasi atau respirasi cahaya adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun, seperti yang sudah dijelaskan saya di atas. Nah, perbedaan fotosintesis dan fotorespirasi yaitu fotosintesis terjadi pada kloroplas, terutama pada bagian grana dan stoma, memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Elektron mengalir dari molekul H2O ke NADP+. Ada dua sistem pigmen berperan sebagai pendorong mengalirkan elektron dengan bantuan energi matahari, yang merupakan reaksi redoks merupakan reaksi oksidasi dan menghasilkan ATP. Sedangkan fotorespirasi terjadi pada stoma dari kloroplas dan didukung oleh periksisom dan mitokondria yang memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan elektron mengalir kebalikannya dari molekul NADP+ ke oksigen. Tidak diperlukan pigmen dan energi matahari dan serta tidak menghasilkan ATP. Itulah perbedaan antara fotosintesis dan fotorespirasi. Walaupun keduanya berkaitan, tetapi keduanya memiliki peran yang berbeda. Nah, mengapa dari tadi tanaman C4 tidak melakukan fotorespirasi? Karena fotorespirasi pada tanaman C4 tidak efisien. Sejumlah tanaman mengembangkan mekanisme untuk memecahkan fotorespirasi. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki ribosco. Strategi yang diambil tumbuhan bersifat temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat penyinaran penuh dan reaksi gelap di malam hari. Nah, apa yang dimaksud dengan rubisco? Rubisco di sini ribulosa
bisfosfat karboksilase oksigenase yang disingkat menjadi Rubisco dari bahasa Inggris, yaitu enzim raksasa yang berperan sangat penting dalam reaksi gelap fotosintesis tumbuhan. Enzim ini sangat banyak dikandung oleh sel-sel daun dan merupakan salah satu protein yang paling banyak dihasilkan di dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan Rubisco? Rubisco di sini ribulosa bisfosfat karboksilase oksigenase yang disingkat menjadi Rubisco dari bahasa Inggris, yaitu enzim raksasa yang berperan sangat penting dalam reaksi gelap fotosintesis tumbuhan. Enzim ini sangat banyak dikandung oleh sel-sel daun dan merupakan salah satu protein yang paling banyak dihasilkan di dunia. Baik, dari semua penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa fotorespirasi ini adalah respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Fotorespirasi ini juga terjadi pada sel-sel mesofil daun yang diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3. Dan peran fotorespirasi masih diperdebatkan, tetapi fotorespirasi dianggap sangat bermanfaat karena menyediakan karbon dioksida dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau dianggap sebagai efisiensi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.